Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mungkin akan mempresentasikan tentang karya ilmiah, di mana anggotanya ada saya sendiri, yaitu Abdul dan Pratama, ada Anissa Herminovian dan Ariska Paulivi Taitang. Lanjut. Pertama itu ada definisi, yang kedua ada jenis karya ilmiah, dan ketiga itu ada perbedaan dan persamaan dari beberapa karya ilmiah. Baik, untuk yang pertama ada definisi. Nah, menurut KBBI dia terdiri dari ada dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Nah, di mana karya tersebut menghasilkan hasil cipta yang berupa hasil cipta yang bukan saduran, salinan, ataupun terjemahan. Nah, sedangkan untuk ilmiah adalah suatu hal yang bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk menurut beberapa para ahli, yang pertama itu ada Dr. Randus Toto Juruto dan Dr. Bambang Supriyadi. Mereka menyebutkan bahwa karya ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan di mana berdasarkan hasil penelitian yang sistematis berdasarkan pada metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Dan ada juga menurut Brotowijoyo, di mana menjelaskan bahwa karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Next. Selanjutnya ada tujuan dari karya ilmiah. Yang pertama itu ada sebagai wahana dalam melatih dan mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya mendapatkan konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis lain dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu adalah karya ilmiah yang ditulis itu diharapkan bisa menjadi wahana transformasi pengetahuan antara perguruan tinggi dengan masyarakat, sekolah dan masyarakat, atau orang-orang yang berminat dalam membacanya. Selanjutnya, dapat membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Dan terakhir, tujuan dari karya ilmiah itu adalah melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Beberapa manfaat dari karya ilmiah itu, yang pertama itu untuk melatih mengembang keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Dan yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Baik, lanjut. Sedangkan sistematika dari penulisan karya ilmiah, yang pertama dia terdiri dari beberapa bab. Pertama, untuk bab pertama, bab 1 itu adalah pendahuluan, di mana poin-poinnya yang pertama itu ada latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah itu berupa uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoritis serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui sebuah kegiatan penelitian. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berupa pernyataan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian, sebagaimana yang tergantung dalam latar belakang masalah. Dan yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Dan keempat ada manfaat penelitian, yaitu uraian tentang hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Yang kedua ada bab 2, berupa kerangka teori yang terdiri dari landasan teori dan juga hipotesa penelitian.
Untuk landasan teori adalah seperangkat konsep batasan dan proposisi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antara variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. Yang kedua ada hipotesis penelitian. Itu berupa kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang dari peneliti. Yang ketiga ada metode penelitian, itu ada di bab 3. Metode penelitian yang pertama ada jenis penelitian. Yang kedua ada definisi dan konsep operasional variabel. Dan yang ketiga ada populasi dan sampel penelitian, di mana populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. Untuk yang keempat ada jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Yang kelima ada teknik analisis atau pengujian data. Next. Selanjutnya itu ada bab 4 terkait pembahasan penelitian, di mana ada gambar. Yang pertama ada gambaran umum objek penelitian berupa uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. Yang kedua deskripsi hasil penelitian berupa uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga ada pengujian hipotesa. Yang keempat ada interpelasi hasil pengujian hipotesa. Dan yang terakhir ada bab 5 berupa penutup yang terdiri dari daftar pustaka dan juga lampiran, di mana daftar pustaka ini ada kesimpulan dan saran. Baik, saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya jenis-jenis karya ilmiah, di mana jenis-jenis karya ilmiah ini ada 3, yaitu ada karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah. Jenis yang pertama yaitu karya ilmiah, di mana karya ilmiah ini merupakan berbagai macam tulisan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan tata cara ilmiah. Dengan kata lain, karya ilmiah ini merupakan laporan tertulis hasil kegiatan ilmiah. Karya ilmiah juga dikatakan bahwa suatu karangan yang berdasarkan penelitian yang ditulis secara sistematis berdasarkan fakta yang ada di lapangan atau yang didapatkan di lapangan dan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Contoh dari karya ilmiah ini sendiri ada makalah, jurnal, dan skripsi. Untuk ciri-ciri dari karya ilmiah bersifat objektif, netral, sistematis, logis, menyajikan fakta yang artinya bukan berdasarkan emosi ataupun perasaan, kemudian bersifat tidak pleonatis yang artinya menggunakan kata-kata yang langsung tepat menuju sasaran atau bisa dikatakan tidak bertele-tele. Kemudian bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Ini merupakan contoh dari karya ilmiah. Contoh karya ilmiah yang pertama adalah makalah. Makalah ini merupakan jenis karya tulis yang membahas suatu permasalahan atau topik tertentu secara ilmiah berdasarkan hasil kajian teori atau kajian lapangan mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup pengetahuan. Suatu makalah memiliki sistematika yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, studi kepustakaan atau landasan teori, kemudian pembahasan, dan simpulan atau penutup. Seperti yang tertera pada gambar di samping ini. Kemudian contoh yang kedua adalah jurnal. Jurnal ini merupakan seluruh publikasi ilmiah yang berisi kumpulan-kumpulan artikel ilmiah yang diaudit oleh seorang atau sekelompok editor dan terbit secara berkala. Biasanya terbit 2 atau 3 kali setahun. Sebelum diterbitkan jurnal ini, artikel-artikel yang masuk ke dalam jurnal ilmiah umumnya telah direview dan dievaluasi oleh tim editor jurnal tersebut. Yang kemudian ketika artikel-artikel tersebut lolos dari proses evaluasi, maka artikel tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Yang berikutnya, contoh yang ketiga yaitu skripsi, di mana skripsi ini merupakan karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian yang ditulis dan disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah, baik melalui penelitian induktif maupun deduktif yang dilakukan oleh mahasiswa strata 1 di bawah pengawasan pembimbingnya. Di mana skripsi ini disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang seluruhnya sama mengacu dari teori orang lain yang sudah ditemukan sebelumnya. Penulis hanya mengacu dan menggunakan teori-teori yang sudah ada tersebut dan merumuskan teori tersebut dalam bentuk kerangka pemikiran yang sama untuk menjawab masalah-masalah penelitian atau menguji hipotesis yang ada. Demikian pula untuk mengumpulkan data-datanya dikumpulkan dengan menggunakan metode-metode yang sederhana. Ini merupakan contoh dari rangkaian atau beberapa kerangka dari skripsi.
Kemudian jenis yang kedua ada karya semi ilmiah, di mana karya semi ilmiah ini merupakan karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metode penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan menggunakan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-kata teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Dengan kata lain, merupakan sebuah penelitian yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan yang penulisannya pun tidak semi formal, tetapi sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis. Di mana karya semi ilmiah ini contohnya ada opini, artikel, resensi, editorial, tips dan reportase. Dan ciri-ciri dari karya semi ilmiah berupa karya yang ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Adapun contoh dari karya semi ilmiah yang pertama itu ada artikel, di mana artikel ini merupakan suatu karya tulis yang lengkap dan bisa kita temukan dalam majalah atau surat kabar dan media massa lainnya. Dan tema-tema yang terdapat di dalam artikel ini beragam, seperti pengalaman pribadi, imajinasi penulis, pengetahuan umum, bahkan penelitian ilmiah. Semua tema tersebut harus ditulis secara menarik dan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa agar menarik perhatian pembaca dan juga agar lebih tertata secara kaidah bahasanya. Contoh yang kedua yaitu opini, di mana opini ini merupakan karangan yang berisi pendapat subjektif seseorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Opini ini bisa dijumpai pada rubrik khusus yang disediakan media cetak ataupun media online. Untuk contoh yang ketiga yaitu resensi, di mana resensi ini merupakan suatu karya yang mengulas buku ataupun film, lagu atau album musik, yang dimana semuanya itu diulas mulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Tujuan dari resensi ini sendiri untuk mengetahui seberapa jauh kualitas dari buku, film, ataupun lagu dan album musik. Selain itu, resensi juga menjadi sarana untuk memberikan masukan bagi para penulis buku, pembuat film, pencipta lagu, serta para musisi yang membuat sebuah album musik tersebut. Selanjutnya, karya non-ilmiah akan dijelaskan oleh teman saya. Karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam hidup sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan. Contohnya dongeng, cerpen, novel, sinopsis, drama, dan roman. Contoh karya non-ilmiah yang pertama adalah dongeng. Dongeng merupakan bentuk karya sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Selanjutnya cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pada umumnya, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Hal ini yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contoh berikutnya novel. Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku dalam kisah yang diceritakan. Novel terdiri dari bab dan subbab tertentu sesuai dengan kisah ceritanya. Persamaan dan perbedaan karya ilmiah. Perbedaan pertama ialah struktur penulisan. Pada karya ilmiah, struktur penulisannya pendahuluan, inti, penutup, daftar pustaka.
Pada karya semi ilmiah, struktur penulisannya yaitu fakta, opini penulis. Sedangkan pada karya non ilmiah, struktur penulisannya ialah orientasi, konflik, klimaks, dan antiklimaks. Perbedaan kedua ialah sumber. Karya ilmiah bersumber dari pengamatan, penelitian, dan faktual. Pada karya semi ilmiah juga bersumber pada pengamatan, penelitian, dan faktual. Sedangkan pada karya non ilmiah, sumbernya non faktual, yaitu rekaan atau renungan. Perbedaan berikutnya ialah struktur bahasa. Karya ilmiah memiliki struktur bahasa yang baku. Pada karya semi ilmiah, struktur bahasanya formal populer, sedangkan pada karya non ilmiah, struktur bahasanya konotatif populer. Perbedaan selanjutnya ialah sifat tulisan. Sifat tulisan pada karya ilmiah ialah eksposisi dan deskripsi. Pada karya semi ilmiah, argumentasi dan persuasi. Pada karya non ilmiah ialah persuasi, narasi, dan deskripsi. Selanjutnya topik bahasan. Pada karya ilmiah, topik bahasanya fakta berdasarkan pengamatan. Pada karya semi ilmiah, topik bahasan fakta umum yang bersifat subjektif. Pada karya non ilmiah, topik bahasanya fakta pribadi. Contoh karya ilmiah ialah makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal penelitian. Contoh karya semi ilmiah ialah editorial, opini, tips, resensi buku. Sedangkan contoh karya non ilmiah ialah novel, roman, dan dongeng. Selanjutnya persamaan. Persamaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer terdapat dalam metode ilmiah yang digunakan, yaitu sistematis, menyajikan data, netral, dan objektif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.